Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswa baru kelas 7. Perkenalkan, nama Ibu Zahro ya. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan kalian tentang IPA ya. Tentang IPA. Nah, apa saja sih yang kalian butuhkan untuk belajar? Nah, yang pertama kalian harus punya buku catatan ya. Ingat, walaupun ini belajarnya online, tapi Ibu harap kalian menulis yang kalian pahami dari penjelasan yang dijelaskan sama gurunya ya. Jangan sampai kalian hanya menyimpan di HP saja, tidak kalian buka lagi catatannya. Sama saja itu nggak belajar ya, nantinya lupa. Oke. Nah, hari ini kita akan langsung belajar ya. Kita akan langsung belajar mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Kalau pengukuran kalian udah tahu nih, biasa ngukur-ngukur nih. Tapi kalau besaran apa? Satuan apa? Nah, kita akan lihat ya, apa sih pengukuran, apa sih besaran, apa satuan. Apakah semuanya itu berkaitan atau tidak? Oke, kita lihat. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran yaitu proses membandingkan besaran dengan besaran yang lain yang sejenis sebagai satuan. Maksudnya gimana, Bu? Nah, nanti kalian tahu ya. Contohnya itu adalah ketika kalian itu mengukur tinggi badan. Itu proses pengukuran. Wah, kalian udah belajar udah jadi kayak peneliti nih, mengukur. Oke. Kemudian ada mengukur massa. Tuh, contoh selanjutnya. Bu, itu kan mengukur berat, Bu, bukan mengukur massa. Massa adalah yang biasa kalian sebut dengan berat. Ya, tapi sebenarnya itu sebutannya adalah massa. Oke, kemudian tadi nih, pengukuran adalah proses membandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lain yang sejenis. Emang apa sih besaran itu? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Apa aja yang bisa diukur? Panjang bisa diukur. Suhu, kalau kalian lagi badannya nggak enak badan, diukur pakai tangan kalian, ya kan? Kemudian kalian ketika lagi lomba lari nih, apa yang diukur? Waktu. Nah, semua yang bisa diukur itu adalah besaran, ya. Nah, hasilnya setelah diukur, nanti hasilnya adalah angka. Kalau misalkan nggak ada angkanya gimana, Bu? Misalkan kalian itu mengukur kasih sayang orang tua, nggak bisa. Itu tidak bisa diukur, tidak menghasilkan angka. Jadi itu bukan besaran, ya. Kemudian tadi udah besaran, sekarang satuan. Apa sih satuan? Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan itu ada dua macam. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu yang kayak gimana? Seperti meter. Kalian biasa meter, sentimeter. Nah, iya, itu satuan baku, ya. Ada kilogram, ada sekon, ada mol dan lain-lain. Kemudian ada satuan gak baku nih, yaitu seperti jengkal. Kalian ngukur meja sama teman kalian waktu SD, waktu MI, pakainya jengkal atau kalian biasa sebut dengan kilan. Berapa ukurannya, berapa kilan? Nah, itu satuan tidak baku. Kemudian ada depa. Depa itu kayak gini, ya. Nah, dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri ini adalah satu depa, ya. Emang apa bedanya, Bu, satuan baku sama satuan tidak baku? Satuan baku itu kalau diukur sama orang yang satu, terus orang lain itu mengukur lagi, sama. Tapi kalau satuan tidak baku,
mendapat 12 kilan, 12 jengkal kalian. Ketika ada teman kalian ternyata mengukurnya hasilnya 11 kilan. Kok beda? Beda dong, karena ukuran tangan tiap orang kan bisa saja berbeda. Makanya di sini disebut satuan tidak baku, ya. Itu bedanya. Nah, kita kembali lagi ke contohnya ya. Nah, Adi itu melakukan pengukuran. Adi itu menggunakan penggaris untuk mengukur panjang meja. Tuh, Ibu hitamkan kata panjangnya ya. Setelah mengukur meja, Adi itu mendapatkan hasil 50 cm. Nah, yang Ibu hitamkan pertama ada panjang. Panjang itu sebagai apa? Sebagai besaran. Ya. Kemudian yang Ibu hitamkan kedua itu sentimeter. Sebagai apa? Satuan. Ya, jadi udah ketahuan nih mana besaran, mana satuan. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang besaran. Tadi kita udah tahu besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, ternyata besaran itu dibagi menjadi dua, ya. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa bedanya? Bedanya kalau besaran pokok itu besaran yang sudah ada terlebih dulu. Jadi dulu tuh udah ada sama apa kesepakatan para peneliti itu ini nih, udah ada nih pokoknya ini. Jadi yang awalnya, besaran yang awalnya. Kalau besaran turunan itu didapetin dari besaran pokok, ya. Kemudian kita akan bahas tentang besaran pokok dulu. Besaran turunan nanti dulu. Kalian harus pahami dulu besaran pokok. Apa saja sih besaran pokok? Besaran pokok di sini nih hanya ada 7. Yang Ibu tulis di sini singkat pawai suku maju. Pawai suku maju. Itu singkatannya. Singkatan dari apa sih pawai suku maju? Ada panjang, ada waktu, ada intensitas cahaya, ada suhu, ada massa, dan ada jumlah zat. Ya. Panjang satuannya apa? Meter. Waktu satuannya sekon. Intensitas cahaya satuannya kandela. Ya, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di situ. Ibu sudah singkat ketujuh besaran pokok itu menjadi pawai suku maju. Gampang diingat kan? Oke? Selanjutnya, kita akan ngambil 3 besaran pokok. Yang pertama ada panjang, ya. Panjang, kalau kalian mengukur panjang menggunakan apa sih? Bisa menggunakan penggaris. Nah, biasanya kalian hanya menggunakan penggaris kan? Tapi ternyata untuk mengukur panjang tidak hanya menggunakan penggaris, yaitu ada rollmeter nih. Biasanya dipakai oleh tukang untuk bangunan atau membuat sesuatu, ya. Kemudian ada jangka sorong. Kalian tahu jangka sorong nggak? Nah, di sini nih. Itu bentuk dari jangka sorong. Kemudian ada mikrometer sekup. Itu yang di sana, ya. Itu adalah alat ukur panjang. Jadi tidak hanya pakai penggaris. Kalau misalkan bendanya lebih tipis, itu tidak menggunakan penggaris, ya. Tapi bisa menggunakan mikrometer sekup. Kemudian panjang satuannya tadi apa? Meter, betul. Nah, satuan panjang itu bisa diubah nih ke satuan lain. Kalian udah pernah belajar waktu MI, waktu SD. Meter diubah ke sentimeter, kilometer ke meter. Nah, itu kalian udah ingat ya. Kalau naik 1 tangga dikalikan 10. Kalau turun 1 tangga, naik 1 tangga dibagi 10. Nah, kalau turun 1 tangga dikalikan 10. Ya, nanti Ibu akan ngecek kalian udah bisa apa belum nih di pertemuan selanjutnya, ya.
di besok hari itu ya, langsung. Oke, kemudian ada masa. Masa sih? Bukan itu ya. Masa itu yang biasa kalian sebut dengan berat ya, tapi sebenarnya adalah masa. Nah, masa itu bisa diukurnya menggunakan apa? Mengukurnya menggunakan neraca atau biasa kita sebut dengan timbangan. Nah, neraca itu ada beberapa macam. Ada yang pertama neraca pegas. Yang kedua ada neraca Ohaus. Ohaus bukan itu ya, neraca Ohaus. Kemudian ada neraca Samalengan. Bu, saya pernah ngeliat ini di toko emas. Iya, biasa dipakai di toko emas ya. Kemudian masa itu juga punya satuan yang bisa diubah atau dikonversi kayak panjang tadi ya. Tuh, lihat. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, sentigram, desigram, miligram. Nah, itu ada. Sama, kalau naik satu tangga dibagi 10. Kalau turun satu tangga dikalikan 10. Jangan sampai lupa ya. Kemudian besaran terakhir yang Ibu jelaskan yaitu waktu. Kalian bisa mengukur waktu? Bisa dengan apa? Jam. Kalau jam kurang, ya jam bisa. Tapi kalau misalkan lomba, kayak untuk perlombaan yang menggunakan waktu, apa bisa pakai jam? Pakainya stopwatch ya. Nah, waktu itu memiliki satuan yang disebut dengan sekon. Sekon itu apa sih? Sekon itu sama saja dengan detik. 1 sekon berarti 1 detik ya. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon ya. Nanti Ibu akan cek pokoknya materi kita hari ini di latihan kita besok. Oke? Nah, materinya udah selesai. Tinggal kalian pahami dan kalian pelajari dulu ya materinya. Nanti besok kita akan latihan. Ibu pengen tahu kalian sudah paham atau belum tentang materi kita kali ini. Dan pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas tentang besaran turunan. Oke? Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.